Oke. Oke, kalau gitu langsung kita mulai saja Mbak ya. Oh, langsung dimulai ini. Iya, gimana? Oh Kita gitu. langsung mulai saja. Oke, baik. Berarti udah tadi sudah pembukaan ya? Belum dibuka. Maksudnya saya buka dulu. Oh gitu, ya baik, baik, baik. Oke, oke. Nggak kira saya langsung ngomong ini. Oh ya, belum. Kita nggak mungkin mulai Oke. kalau Mbaknya belum hadir. Oh, baik, baik, baik. Masya Allah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan tentunya untuk bisa bersama-sama berkumpul secara virtual di room Google Meet ini ya. Mudah-mudahan teman-teman yang menyempatkan hadir pada sore hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat nantinya dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita aturkan salat beserta salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita-kita yang hadir di forum ini adalah orang-orang yang diberikan Allah kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah dan berkumpul dengan beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Uh, Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir. Ini tadi kalau kita lihat di grupnya itu ada sekitar 54 orang ya di grup ya yang mendaftar kemudian mengisi data dan join ke grup ada 54, tapi sepertinya yang join ini baru 2/3-nya nih. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah hadir di room ini, barangkali ada teman-temannya yang daftar tapi belum hadir, bisa sekaligus diingatkan ya. Barangkali ada yang lupa atau bagaimana gitu. Oke, teman-teman semua, seperti yang sudah teman-teman ketahui, pada sore hari ini kita akan berbicara tentang LGBT gitu ya, tentang uh, LGBT dan kontroversinya di Indonesia. Nah sebenarnya ketika kita berbicara tentang LGBT ini adalah bahasan-bahasan yang sudah lama sebenarnya gitu. Bahkan istilah LGBT ini sudah ada mungkin sebelum kita lahir. Ini pada tahun 1990-an itu sudah digunakan istilah LGBT ini. Ya, tapi sekarang mulai muncul lagi karena ada uh, beberapa informasi atau beberapa apa istilahnya ya, acara-acara atau tampilan-tampilan di media sosial yang mungkin sama-sama kita ketahui seperti yang ada di podcastnya Deddy Corbuzier gitu ya. Sebenarnya beliau itu bukan baru pertama kalinya mengekspos kaum kaum LGBT gitu ya, tapi sebelum-sebelumnya sudah ada sebenarnya. Cuman kebetulan kemarin baru naik kembali karena kebetulan yang hadir di situ adalah tokoh yang cukup terkenal gitu ya, terkenal dengan ya, LGBT-nya itu. Gitu. Kemudian juga kemarin ada juga terkait Doctor Strange ya, kalau teman-teman tahu atau mungkin teman-teman udah ada yang nonton di sini, itu ada sekitar 12 detik di film itu yang menampilkan dua orang perempuan yang bermesraan lah istilahnya begitu ya, seolah-olah mereka adalah suami istri, yang mana film ini sempat dilarang gitu ya teman-teman ya di negara-negara Arab, negara-negara Islam tuh kayak di Qatar, di Arab tuh pun kayaknya sempat dilarang gitu. Nah karena adanya pelarangan itu, orang-orang masyarakat kita ada juga yang beberapa yang berkomentar kenapa di Indonesia nggak Indonesia berani nggak ya nyoba-nyoba untuk melarang film itu tayang gitu ya, karena ada unsur LGBT-nya tadi. Nah itu sebenarnya nah pada sore hari ini kita akan bahas kembali tentang LGBT ini dan juga kontroversinya tentunya. Uh, apa namanya Bagaimana sih pandangan Islam terkait dengan LGBT ini, dan juga bagaimana dalam perspektif hukum positifnya juga apakah LGBT ini ada tempat gitu ya dalam konstitusi kita gitu. Apakah LGBT ini ada payung hukumnya sehingga kok bisa sih di Indonesia ini berani-beraninya orang-orang ini, kelompok-kelompok ini uh, menampakkan dirinya. Jadi kalau teman-teman tahu tuh ada sekarang istilahnya coming out gitu ya teman-teman. Coming out of the closet gitu. Artinya ya orang-orang ini yang awalnya tertutup gitu ya, nggak berani mengakui bahwa mereka lesbian, mereka gay atau segala macamnya. Sekarang mereka berani menampakkan dirinya, bahkan terang-terangan uh, ngomong dengan orang tuanya, kemudian juga menampilkannya di media sosial. Ini yang dinamakan istilah coming out ini. Nah mungkin
itu sedikit pengantar dari saya, teman-teman. Nanti bisa kita dalami lagi dari yang disampaikan oleh Mbak Sarah Mantovani. Tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan dulu CV dari beliau. Beliau bernama Mbak Sarah Mantovani, lahir di Jakarta Selatan 25 September 1989. Beliau ini adalah lulusan S2 Pemikiran Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sudah lulus pada tahun 2015. Kemudian beliau juga pernah sampai sekarang, bahkan dari tahun 2012 sampai sekarang, sebagai peneliti dan co-founder The Center for Gender Studies atau CGS, gitu ya. Kemudian beliau juga sempat bekerja sebagai kontributor tetap majalah tablik milik Majelis Tablik PP Muhammadiyah. Dan bahkan beliau juga pernah menulis sebuah karya tulis pada tahun 2021 tentang antologi kekerasan seksual versus kejahatan seksual. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali nih CV beliau, tapi mungkin saya singkat saja. Mungkin Mbak Sarah Mantovani sudah siap mungkin itu saja. Nanti kalau silakan teman-teman bisa mengeluarkan alat-alat berdiskusinya, pulpen, buku, atau apapun yang bisa digunakan untuk mencatat. Barangkali ada materi-materi yang penting yang nanti bisa kita diskusikan bersama. Pada Mbak Sarah, waktu dan tempat saya silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat sore. Karena tadi sudah dibuka oleh Mas siapa namanya, saya lupa. Mohon maaf. Atau panggilannya Yusuf, Mbak Yusuf. Mas Yusuf, baik Mas Yusuf. Ya, namanya justru mengingatkan saya ya kepada seorang nabi yang beliau dulu sempat beberapa kali dilecehkan ya, gitu. Dan justru dari situ, kisahnya beliau, Nabi Yusuf alaihi salam ini justru saya sampaikan juga ke teman-teman yang waktu mereka masih menjadi klien, itu menjadi semacam motivasi gitu ya. Karena Nabi Yusuf ini juga adalah seorang manusia gitu ya. Jadi dekat sekali kisahnya dengan kita sekarang gitu, keseharian kita sekarang. Yang mana beberapa dari klien peduli sahabat itu dulunya juga pernah dilecehkan gitu ya, mengalami pelecehan seksual baik ketika kecil maupun ketika mereka remaja gitu. Jadi kisahnya Nabi Yusuf ini selalu saya sampaikan gitu ya dalam setiap kesempatan. Masya Allah. Nah, langsung aja, tidak usah berlama-lama karena sudah jam 4. Jadi langsung next. Nah, apa itu LGBT? Menurut teman-teman sendiri, LGBT ini penderita atau penikmat? Jadi sebelum saya bahas lebih jauh, saya pengen tanya dulu nih sama teman-teman di sini. LGBT ini penderita atau penikmat sih? Hayo. Ada yang tahu? Atau mungkin ada yang mau menjawab? Ada yang senyum-senyum? Senyum-senyum ini senyum-senyum karena, oh tahu nih jawabannya nih. Tapi malu atau gimana? Sakit jiwa. Jadi LGBT. Oke. Sakit jiwa ya? Baik. Berarti maksudnya penderita kali ya? Gitu. Penderita atau penikmat? Mas? Mas dan Mbak sekalian. Tadi dia bilang sakit jiwa, terus kemudian apa lagi? Baik, kalau misalnya menurut nanti kita bahas lagi ya LGBT ini penderita atau penikmat. Tapi kalau menurut saya sendiri, menurut saya pribadi ya, di sini saya tidak tidak mewakili sebagai Yayasan Peduli Sahabat. Maksudnya ini opini pribadi saya ya gitu ya. Nanti ada yang menyangkut pautkan, wah Mbak Sarah tuh gitu ya. Ada yang memplesetkan kalau saya sebagai wakil dari Peduli Sahabat misalnya kayak gitu. Tapi kalau yang khusus yang ini opini pribadi saya.
Nah, jadi kalau menurut saya sendiri gitu, LGBT ini adalah penikmat justru. Loh, kok bisa Mbak Sarah? Kenapa jadi penikmat gitu kan ya? Karena ini terkait dengan masalah perilaku. Jadi kalau di kita di Peduli Sahabat kita membedakan antara LGBT dengan SSA. Ini juga apa namanya akan ada bahasannya next. Gitu. Kenapa mereka disebut sebagai penikmat? Nanti akan saya bahas lebih lanjut next. Mas Yusuf atau Mbak Cynthia ini yang memegang slide. Oh ya, baik. Jadi kalau di dunia LGBT ya, saking cairnya mereka gitu ya, mereka udah punya banyak jenis-jenis semacam ketertarikan seksual gitu ya, sexual attraction. Dan itu bukan cuman lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ada queer, ada intersex gitu ya, ada questioning, terus kemudian aseksual, panseksual, demiseksual, macam-macam gitu. Bahkan sekarang terakhir gitu ya, saya mendengar tentang apa namanya atraksi seksual ini gitu ya. Ini sudah berkembang menjadi 26 jenis. Coba bayangkan, 26 jenis. Jadi bukan hanya 4 jenis lagi, gitu. Jadi bukan hanya LGBT lagi. Makanya saya suka menyampaikan bahwa bukan LGBT aja, tapi LGBT plus plus, gitu ya. Karena saking banyaknya. Kita sendiri pusing ya, LGBT aja udah bikin pusing ya, apalagi dengan tambahan queer, intersex, transseksual, demiseksual, gitu ya. Jadi semakin macam-macam. Nah, terus kemudian next. Nah, di sini kalau menurut kalau menurut mereka gitu ya, termasuk teorinya feminis juga, mereka membedakan atau memisahkan ya, bukan membedakan lagi ya, memisahkan antara seks, gender, dan seksualitas. Tapi kalau dalam Islam gitu ya, ini nggak ada gitu ya namanya gender ini gitu, nggak ada. Silakan cari gitu ya, mau di mau di kitab ulama mana gitu ya, ada yang namanya gender ini gitu. Mungkin ada ya, ada yang bilang ada kok ulama yang bilang terkait masalah gender ini, tapi siapa penafsirnya, siapa mufasirnya gitu ya, metodenya seperti apakah gitu ya, metode penafsirannya seperti apa gitu kan. Kalau orang menafsirkan atau ulama menafsirkan itu kan nggak sembarangan pakainya gitu kan, pasti ada metodologinya gitu. Nah terus kemudian kalau dalam Islam yang setahu saya, sepemahaman saya sejauh ini itu hanya ada seks dan seksualitas gitu ya. Tapi seks dan seksualitas ini ketika saya pelajari gitu ya, saat mengikuti training for trainers-nya Bu Eli Risman, beliau psikolog anak dan remaja yang udah berpuluh tahun berpengalaman gitu ya menghandle anak-anak maupun remaja yang bermasalah dalam tanda kutip gitu ya, entah itu bermasalah dengan orang tuanya, entah itu ada juga yang kecanduan pornografi gitu, terus macam-macam. Nah, ini jadi seks ini merupakan alat kelamin gitu, hal-hal yang terkait dengan alat kelamin. Nah, tapi kalau menurut mereka gitu ya, mereka ini siapa? Mereka ini para feminis dan LGBT dan pendukungnya gitu. Jadi kalau menurut mereka itu ada jenis kelamin biologis dan ada jenis kelamin sosial. Nah, jenis kelamin sosial ini yang dimaksudkan sebagai, yang diartikan sebagai gender. Gitu. Nah, kalau dalam Islam nggak ada yang namanya jenis kelamin sosial gitu kan ya. Itu konstruksi siapa sih gitu ya? Itu konstruksi bikinan mereka gitu ya. Apakah harus kita yakini? Nggak juga, nggak mesti gitu ya. Nggak harus kita yakini. Tuh, mereka ulama juga bukan gitu ya. Ngapain harus kita yakini gitu, ngapain harus kita percayai gitu ya. Ya kalau misalnya mereka mau meyakini hal itu ya silakan aja gitu ya. Nah terus kemudian terkait dengan seksualitas. Nah seksualitas ini kalau menurut mereka itu merupakan atraksi seksual gitu ya yang dipraktekkan dan identitas yang mungkin atau tidak tidak berkorelasi dengan seks dan gender gitu. Jadi intinya kayak gitu. Nah, tapi kalau dalam Islam, seksualitas ini, kalau dalam psikologi ya, psikologi Islam, seksualitas ini merupakan hal-hal yang terlihat ada pada kita. Misalnya,
cara kita tertawa, cara kita berjalan gitu ya, cara kita berpenampilan gitu. Nah, seksualitas dalam Islam itu harus diarahkan sesuai dengan jenis kelamin aslinya gitu ya, sesuai dengan kodratnya dia sebagai seorang manusia gitu ya. Jadi jenis kelamin dia sejak lahir itu apa gitu. Kalau misalnya perempuan, maka seksualitasnya ya haruslah diarahkan ke perempuan gitu, bukan sebaliknya. Jadi kalau dalam Islam gitu, ini saya sudah menjelaskan dari sisi Islamnya juga ya. Nah, terus kemudian next lagi, ini kalau bahas gender bread person juga panjang. Nah, terkait dengan LGBT ini, Dr. Fidiansyah, bukan Dr. Fidiansyah aja ya, tapi PDSKJI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, ini saya salah, jadi bukan kesehatan jiwa tapi kedokteran jiwa. Mohon maaf. Jadi membagi LGBT itu ke dalam dua jenis gitu ya, ke dalam dua golongan. Yang pertama LGB atau lesbian gay dan biseksual itu masuknya ke ODMK atau orang dengan masalah kejiwaan. Nah, sedangkan T atau transgender itu masuknya ke dalam ODGJ gitu ya, orang dengan gangguan jiwa. Gitu. Jadi makanya transgender ini dipahami sebagai individu yang memiliki gangguan psikologis karena merasa terjebak dalam tubuh yang salah, gitu ya. Jadi ada beberapa klien peduli sahabat juga yang mereka itu adalah seorang transgender gitu. Jadi mereka merasa bahwa mereka terjebak dalam tubuh yang salah gitu. Atau mereka merasa harusnya mereka terlahir sebagai perempuan bukan sebagai laki-laki. Kalau misalnya mereka laki-laki gitu ya dari lahirnya. Atau sebaliknya, gitu. Mereka merasa merasa sebagai perempuan, tapi bukan merasa sebagai perempuan ya. Mereka jenis kelaminnya perempuan, tapi mereka merasa sebagai laki-laki. Jadi kayak gitu. Atau kalau kita menyebutnya priawan ya, priawanita. Jadi lawannya dari waria gitu. Atau transgender perempuan ya. Itu bukan transgender yang aslinya tuh dia laki-laki. Terus, nah next. Ke slide selanjutnya, nah ini saya pengen jelaskan kenapa tadi saya menyebutkan bahwa LGBT itu merupakan penikmat gitu ya. Jadi kalau dalam peduli sahabat kita membedakan gitu ya, kita memetakan kalau dalam dakwah ini penting banget nih buat teman-teman kami ya terutama. Jadi kalau misalnya menghadapi orang penyuka sesama jenis gitu ya, itu harus dibedakan dulu mereka termasuk ke dalam golongan yang mana gitu. Atau kita petakan dulu lah gitu mereka kayak gimana sih gitu ya, masuknya dalam kategori apa kayak gitu. Nah, kalau di peduli sahabat kita membedakan antara LGBT dengan SSE. Jadi kalau LGBT itu mereka sudah LGBT ini perilaku seksualnya gitu ya. Kalau SSE ini adalah orientasi seksualnya gitu. Same-sex attraction gitu ya. Ketertarikan sesama jenis. Jadi SSE ini orientasi seksualnya, dengan LGBT ini sudah ke perilaku seksualnya. Nah, kenapa disebut dengan perilaku seksual? Karena mereka sudah sudah menuntut hak gitu, menuntut hak untuk entah itu hak untuk disetarakan, hak untuk diakui gitu ya dengan kita ini yang yang bukan LGBT gitu ya, kita ini yang hetero gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian LGBT ini atau perilaku seksual ini itu juga mereka merasa bahwa mereka nggak perlu kok disembuhkan kayak gitu ya, karena mereka merasa baik-baik aja gitu dalam tanda kutip. Terus kemudian jadi mereka merasa nggak perlu kembali ke fitrahnya kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau SSE ini berbeda teman-teman. Jadi kebanyakan klien yang di peduli sahabat ini mereka merasa ada konflik batin gitu ya di dalam diri mereka. Jadi konflik batin ini mereka merasa bahwa perbuatan mereka, perilaku mereka itu salah gitu. Ini anggapan dari mereka sendiri ya, bukan anggapan dari kita gitu. Jadi kan
di peduli sahabat itu kita meminta mereka untuk cerita gitu ya, mengungkapkan apa namanya isi hati mereka, mengungkapkan apa yang selama ini mereka rasakan, apa yang mereka lihat gitu, dengan pengalaman mereka sendiri gitu. Terus kemudian nanti akhirnya dikomentari, dimotivasi juga oleh klien atau calon klien yang lain, dan juga member peduli sahabat yang lain di grup ya, di grup Facebook gitu. Jadi SSE ini masih ada semacam konflik batin, masih ada harapan juga untuk kembali ke fitrah gitu ya. Mereka juga masih tetap ingin gitu ya untuk hijrah gitu ya. Jadi apa namanya, kita punya gitu ya, ada kewajiban untuk menolong orang-orang seperti ini gitu. Makanya di apa namanya, di peduli sahabat itu kan ada tagline-nya ya. Jadi kita hanya menolong orang-orang yang memang butuh ditolong gitu. Jadi bukan kita nggak mau menolong orang-orang yang nggak mau atau nggak butuh untuk ditolong. Jadi seperti itu. Jadi semacam kayak prinsip peduli sahabat gitu. Soalnya peduli sahabat ini juga sudah terdengar nih teman-teman sejak beberapa tahun yang lalu di apa namanya, terdengar oleh salah satu komunitas LGBT terkenal gitu ya di Jakarta, dan waktu itu bahkan sampai DM Kasino gitu, sampai DM Kasino, awalnya diskusi jadinya debat gitu ya, tapi kan Kasino bukan tipe-tipe yang suka debat panjang gitu ya, capek ya, daripada debat panjang mendingan ngurusin klien gitu, karena klien ini kan di Peduli Sahabat banyak ya teman-teman ya. Dari zaman saya itu aja udah apa namanya, udah ada ratusan gitu, udah ada ratusan yang apa namanya, kayak semacam waiting list-nya gitu, menunggu untuk apa namanya didampingi. Alhamdulillah sekarang di Peduli Sahabat itu sudah ada layanan pendampingan yang berbayar gitu. Kalau misalnya mereka memang ingin apa namanya pendampingan yang berbayar, di samping juga ada pendampingan yang gratis gitu ya, atau yang free. Jadi seperti itu. Nah, terus ketika saya menjadi next, langsung aja. Terus sumber. Kayaknya bukan ini ya. 3 istilah trans nih. 3 istilah trans. Terlalu cepat. Nah, terima kasih. Jadi apa namanya, kalau dalam LGBT ini kan terbagi ya, ada banyak istilah trans, bukan banyak sih, ada 3 istilah trans. Nah tadi ya yang udah kita bahas itu kan transgender ya. Transgender ini merupakan individu yang memiliki gangguan psikologis karena mereka merasa terjebak dalam tubuh yang salah gitu. Terus kemudian transgender yang melakukan operasi kelamin gitu ya, tapi operasi kelaminnya ini dalam istilah psikiatri kalau teman-teman, dan dalam istilah psikologi ya itu disebutnya transseksual gitu. Nah terus kemudian kemudian waria atau apa namanya priawan tadi ya, priawan secara biologis ialah laki-laki atau perempuan gitu ya. Maksudnya secara jenis kelaminnya itu mereka jenis kelamin yang dari sejak lahir gitu ya, dan menampilkan dirinya sebagai perempuan atau laki-laki, kebalikannya gitu, kebalikannya dari jenis kelaminnya yang asli gitu, dengan berbagai alasan atau dengan berbagai motif gitu ya. Karena sekarang apa namanya, ada yang menjadi waria karena motif ekonomi gitu ya, nyari duit gitu ya. Di Jogja ini banyak gitu ya, bahkan saya pernah apa namanya, ketika mau naik trans itu jadi saya pernah ketemu seorang waria, dan itu memang apa namanya, mungkin kalau orang awam itu menyangka dia sebagai perempuan karena memang saking apa ya, bukan soal cantiknya sih, bukan gitu, tapi memang sudah sudah benar-benar kayak seperti perempuan gitu. Tapi saya melihat ini waria gitu, bukan kaum saya, ini bukan kaum saya, dari auranya juga udah beda gitu. Apalagi kalau misalnya satu bis ya, tapi kan saya nggak enak ya kalau misalnya saya liatin terus kan, wah ini orang ngapain sih gitu ya, diskriminasi gue gitu ya. Nah nanti bisa kayak gitu. Tapi saya udah merasa kalau apa namanya, orang ini tuh waria gitu.
Bahkan ketika bukan cuma itu ya, bahkan ketika saya masih menjadi admin Peduli Sahabat, waktu itu ada seorang calon klien gitu ya, calon klien menanti mentari atau menanti mentari ini merupakan para istri yang suaminya penyuka sesama jenis atau para suami yang istrinya penyuka sesama jenis atau lesbian. Memang ada. Maksudnya seorang suami yang mengajukan istrinya ini ternyata lesbian, gitu. Ada di Peduli Sahabat. Nah, ketika ada seorang calon klien gitu ya, mau curhat ke saya, gitu, terus kemudian dia sebutkan tuh namanya ya, nama Facebooknya kayak gitu. Terus kemudian si kakak ini tuh belum cerita kalau suaminya ini penyuka sama jenis. Akhirnya saya coba telusuri sendiri tuh ya dari Facebook si kakak ini gitu. Oh, ternyata ada foto suaminya. Terus kemudian saya lihat suaminya ini sedang foto bersama teman-temannya di sebuah kapal gitu. Jadi suaminya ini bekerja di kapal pesiar gitu. Nah, kemudian saya sudah bisa menebak gitu ya. Saya udah bisa langsung tahu suaminya ini suka sama jenis gitu ya. Padahal kan belum tentu gitu ya. Belum tentu si kakak ini mau cerita kalau suaminya ini suka sama jenis. Tapi saya sudah langsung tahu gitu. Saya sudah punya semacam kayak pola gitu ya. Nggak tahu kenapa ya. Pola tersendiri gitu ya. Bagaimana menilai ada seorang lelaki misalnya bukan cuma dari fotonya ya teman-teman ya, tapi kayak dari gaya dia berfoto gitu ya, itu kelihatan beda dengan kita yang hetero gitu ya, orang-orang sama jenis ini. Dan biasanya ini khusus yang cowok ya, kalau yang perempuan nggak begitu kelihatan, nggak kelihatan banget kalau yang perempuan, kecuali kalau dia mengaku sendiri kalau yang perempuan ya. Tapi kalau yang laki-laki, ini saya bisa lihat gitu ya. Saya bisa lihat kalau si laki-laki ini tuh ternyata suka sama jenis. Gitu. Misalnya dari gaya fotonya atau pose fotonya gitu ya. Kayak misalnya kalau orang-orang yang suka sama jenis itu, yang laki-laki, itu mereka suka menampilkan bagian tubuh yang menurut mereka itu seksi. Entah itu bagian perut ya, six pack gitu ya. Jadi mereka bukan maksud untuk menarik kaum hawa, walaupun misalnya di komen-komennya itu banyak kaum hawa yang aduh keren banget nih perutnya six pack kayak gitu ya. Jadi semacam itu. Tapi mereka sebenarnya kadang menarik laki-laki gitu. Jadi kaum hawa itu tertipu gitu. Jadi semacam itu. Ketika misalnya saya melihat ada penyuka sama jenis yang laki-laki ya, ketika mereka berpose atau berfoto itu kelihatannya beda gitu. Nah terus next itu setelah cerita saya. Nah terus di Indonesia ini juga sudah ada drag queen ya. Jadi seperti ini mungkin semacam kayak transgender ya kalau saya lihat gitu ya. Dan terus propaganda LGBT di Indonesia ini memang sangat luar biasa gitu, sangat luar biasa. Jadi saya juga termasuk yang menyayangkan gitu ya ketika Pak Mahfud MD itu berkomentar gitu ya. Saya langsung bertanya gitu ya, Pak Mahfud MD ini paham nggak sih dengan gay politics gitu ya, atau politik gay? Nah, gay politics ini juga sudah muncul di Barat duluan ya. Gay politics ini semacam maknanya itu adalah jadi kaum LGBT yang ingin menuntut haknya gitu ya, termasuk hak untuk menikah sesama jenis. Nah itu gay politics, sederhananya dipahami seperti itu. Nah terus kemudian mereka juga menuntut nggak cuma menuntut hak sama jenis aja, tapi juga mereka menuntut hak untuk punya anak gitu. Jadi kalau di Barat ya, menuntut hak untuk punya anak, walaupun anak itu adalah hasil dari bank sperma. Ini mohon maaf ya kalau misalnya dalam sesi diskusi ini ada bahasa-bahasa yang dari saya itu vulgar ya, tapi ini kan untuk tujuan edukasi ya, diskusi ya, gitu. Jadi di Barat sana itu kaum LGBT itu bukan cuma
menuntut hak untuk menikah sama jenis, tapi mereka juga menuntut hak untuk punya anak gitu ya. Menuntut hak untuk punya anak, walaupun anak yang dihasilkan mereka itu dari bank sperma gitu ya, bukan dari bank sperma, dari donor sperma gitu. Dan kemudian mereka menyewa seorang perempuan untuk disewa rahimnya. Bayangkan, rahim aja disewa gitu ya. Dan akhirnya anak dari hasil donor sperma terus kemudian menyewa seorang perempuan yang nggak tahu identitasnya siapa gitu, anak itu diambil kemudian dianggap sebagai darah daging mereka gitu. Nah ini udah parah banget di barat ini gitu. Nauzubillah min dzalik ya, kalau misalnya itu sampai terjadi di Indonesia gitu kan. Jadi mereka udah sampai saking segitunya gitu. Dan uh, tadi juga sebelum diskusi ini dimulai gitu ya, saya sempat menyimak diskusi dengan teman-teman mantan pengurus Peduli Sahabat terkait dengan Disney. Nah, Disney ini kan film-filmnya dekat banget dengan kita ya. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Mas Yusuf ya, Marvel ya, itu juga ya, Marvel, terus kemudian bukan cuma Marvel, Mas Yusuf. Saya juga sempat menonton Fantastic Beasts yang The Secrets of Dumbledore, itu ya Allah, itu bukan rahasia Dumbledore, tapi apa ya, mengekspos perilaku homoseksualnya si Dumbledore gitu pada Grindelwald. Walaupun gitu ya, itu tuh dibilangnya, orang-orang bilangnya itu secara tersirat, secara eksplisit, tapi tetap aja itu kan mempromosikan LGBT gitu ya. Dan itu filmnya kan sudah masuk ke negeri kita gitu. Saya herannya kenapa lembaga sensor film mengizinkan film yang seperti itu untuk tayang di Indonesia gitu ya. Jadi seperti itu. Apalagi ratingnya kan 13 plus ya, 13 plus, yang berarti anak-anak remaja kita itu sudah dicekoki dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Dan lama kelamaan itu menjadi normalisasi, hal yang biasa gitu ya, dianggapnya sebagai biasa. Nah, terkait tadi yang didiskusikan dengan mantan pengurus Peduli Sahabat, Disney saat ini itu kan sahamnya sedang anjlok gitu ya. Nah, kenapa sahamnya sedang anjlok gitu ya? Rupanya para orang tua di sana gitu ya, terutama di daerah Florida di Amerika, itu kan masih banyak juga tuh kelompok konservatif ya, dalam tanda kutip ya, bukan konservatif sih, mereka itu kelompok Kristen Ortodoks gitu, kelompok Kristen Ortodoks. Nah, mereka itu menuntut Disney agar tidak mempengaruhi anak-anak mereka dengan nilai-nilai LGBT. Jadi semacam para orang tua di sana itu melawan balik gitu, melawan balik Disney. Gitu. Walaupun Disney sendiri itu gempur-gempuran memberikan film tentang LGBT gitu kan. Jadi termasuk yang sekarang ini yang tadi saya dengar itu saya dapat link itu film Yuni itu juga terindikasi mempromosikan LGBT gitu ya, terutama lesbian gitu. Nah itu terus next. Nah ini kenapa seseorang menjadi LGBT gitu ya? Saya suka penasaran kenapa sih seseorang memutuskan untuk menjadi LGBT? Kenapa mereka coming out gitu ya? Coming out ini mereka akhirnya berani untuk speak up bahwa hey, I am lesbian, hey, I am bisexual, hey, I am gay, hey, I am transgender gitu ya. Termasuk beberapa artis influencer gitu ya, yang dan yang kemarin itu juga meninggal gitu ya, dan akhirnya dimakamkan sebagai laki-laki. Tahu lah ya teman-teman siapa ya yang meninggal itu, dan dimakamkan sebagai laki-laki sesuai dengan jenis kelamin biologisnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, amin. Nah ini kenapa seseorang menjadi LGBT itu sebenarnya dari berbagai faktor gitu. Nah, faktor yang pertama yang paling berpengaruh gitu ya, itu biasanya ini melihat juga dari kasus-kasusnya klien Peduli Sahabat ketika saya masih menjadi admin di sana gitu ya teman-teman. Jadi saya bukan pendamping ya. Pendamping maksudnya orang-orang yang mendampingi SSE ini untuk kembali ke fitrahnya gitu. Jadi saya admin di sana. Jadi semacam pintu pertama agar seseorang itu mendapatkan pendampingan
di Peduli Sahabat. Nah, ini kenapa seseorang menjadi LGBT? Kebanyakan itu karena pola asuh orang tua, gitu ya. Entah itu pola asuh orang tua yang dominan, pola asuh orang tua yang dominan ini misalnya ibunya lebih galak nih daripada suaminya gitu ya. Bukan lebih galak lagi ya, ibunya tuh lebih tegas daripada ayahnya gitu. Nah, kalau misalnya dia ini laki-laki, maka dia akan belajar, oh rupanya menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang ayah tuh seperti itu ya, kayak ayahku ini ya. Gitu. Jadi apa namanya, terus kemudian nggak cuma itu sih, ada juga faktor lain yang sangat mempengaruhi. Jadi saya pernah dengar kisah salah satu klien kami, jadi dia sebenarnya laki-laki gitu, tapi kemudian oleh ibunya dia dididik sebagai perempuan gitu, sebagai perempuan. Kayak misalnya apa namanya, dia nggak boleh apa namanya bekerja terlalu keras gitu ya. Terus kemudian dia di apa namanya banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya bukan harusnya ya, yang itu juga dilakukan oleh perempuan gitu ya. Terus kemudian dan akhirnya jadi membentuk pribadi dia yang apa namanya jadi feminin gitu, jadi keperempuan-perempuanan gitu. It's okay lah, maksudnya kita tidak melarang laki-laki untuk memasak, menjahit gitu ya, asalkan sesuai porsinya gitu ya. Semua tuh akan ada porsinya ya, ada batasnya gitu. Jadi tidak boleh berlebihan. Karena kalau misalnya berlebihan, ya itu tadi laki-laki itu akan menjadi feminin gitu. Jadi feminin, terus kemudian dia nggak tahu bagaimana caranya menjadi seorang laki-laki. Nah, ini pola asuh juga gitu. Jadi ibunya memberikan pola asuh demikian. Terus ada juga pola asuh yang membebaskan. Pola asuh yang membebaskan ini ya udah terserah kamu aja mau jadi apa, yang penting kamu bahagia gitu. Standarnya bahagia. Jadi ada juga yang pola asuh seperti itu. Saya pernah mendengar kisah dari seorang transgender gitu ya. Jadi apa namanya, dia bercerita bahwa orang tuanya, terutama ibunya ini terlalu membebaskan gitu ya, terlalu membebaskan. Termasuk ketika dia operasi untuk ini ya, memunculkan payudara. Gitu. Nah itu ibunya tak kenapa gitu ya, ibunya malah oh ya udah terserah kamu, yang penting operasinya pakai duit kamu gitu, bukan pakai duit ibu gitu. Nah ini kan pola asuhnya salah gitu. Nah, astagfirullahaladzim gitu ya. Kok bisa ada ibu yang seperti itu gitu. Dia cerita sendiri ibunya seperti itu gitu ya. Nah ini juga termasuk pola asuh yang salah. Nah jadi teman-teman di sini, teman-teman kami dan juga yang non kami ya, apalagi kan teman-teman ini semuanya calon orang tua ya. Jadi hati-hati, banyak belajar mengenai parenting. Parenting itu bukan belajar mengenai anak ya, tapi mengenai orang tua. Bagaimana seharusnya kita menjadi orang tua yang baik, orang tua yang berakhlak, bagaimana menjadi orang tua yang sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Bagaimana mengajarkan seksualitas kepada anak yang benar gitu ya menurut syariat Islam. Jadi seperti itu. Nah ini apa namanya pesan ya, pesan saya gitu ya, berhati-hati banget gitu ya, banyak doa juga, banyak doa, apalagi di zaman yang seperti ini gitu. Nah terus kemudian selain pola asuh, ada juga faktor yang paling penting gitu ya, yang mempengaruhi kenapa seseorang menjadi LGBT. Next. Nah ini dia. Jadi teman-teman ada yang sudah pernah menonton film Bohemian Rhapsody-nya Freddie Mercury? Ada yang sudah pernah? Saya udah. Sebentar. Saya nyalakan lampu ya. Belum ya? Oke. Coba nonton. Jadi walaupun misalnya film ini menayangkan tentang ada apa ya, memperlihatkan sisi Freddie Mercury sebagai seorang gay gitu ya, atau sebagai seorang homoseksual, tapi apa ya, saya tidak merasakan ada propaganda LGBT dalam film ini gitu. Karena di akhir film ini secara jujur mengatakan bahwa Freddie Mercury itu kena AIDS karena perilaku gay-nya, perilaku LGBT-nya.
kena HIV/AIDS. Nah, jadi apa namanya dalam membuat film ini, awak kru film ini terutama sutradaranya jujur sekali gitu ya, walau memang ada konteks LGBT pada film ini, tapi sesungguhnya tidak ada propaganda kalau menurut saya ya. Karena apa? Karena kisah hidup Freddy yang berakhir tragis dengan penyakit AIDS gitu ya. Terus film ini juga menunjukkan bagaimana perubahan seseorang yang awalnya heteroseksual atau straight, kemudian menjadi homoseksual karena pengaruh lingkungan. Nah, maka semakin yakinlah dengan fakta bahwa perilaku LGBT bisa menularkan ke yang lainnya dari film ini ya. Jadi si Freddie Mercury ini homoseksual karena siapa? Karena manajernya si Paul, kalau salah namanya Paul ya. Dan itu diperlihatkan dalam film. Jadi awalnya si Freddie Mercury ini bukan seorang homoseksual gitu. Dan dia normal, dia sampai pacaran kan sama siapa namanya, pacaran sama si siapa Mary, si Mary ini ya. Nah, kemudian akhirnya karena si Freddie Mercury ini merasa apa ya, patah hati gitu ya, si Mary-nya juga patah hati gitu, tapi dengan kebesaran hatinya Mary menerima pengakuan Freddie gitu ya, bahwa dia sekarang tertarik dengan laki-laki gitu, tidak tertarik dengan perempuan. Mereka tetap menjadi teman dekat gitu, dan akhirnya menginspirasi sebuah lagu yang diciptakan oleh Queen. Tahu ya, mungkin ada yang tahu Love of My Life. Jadi Love of My Life ini kisahnya si Freddie Mercury dengan Mary. Gitu. Jadi si Freddie ini menganggap walaupun misalnya si Freddie Mercury ini apa namanya sudah berubah ininya, sudah berubah orientasi dan perilaku seksualnya ke LGBT gitu ya, tapi dia tetap menganggap si Mary ini sebagai cinta sejatinya dia. Agak aneh sih kalau menurut saya gitu ya. Tapi kalau sama teman-teman yang apa namanya yang suka lagu ini lagu patah hati memang. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya si Mary ini baru 15 tahun bisa move on ya dari Freddie Mercury. Bayangkan. Mudah-mudahan nggak ada teman-teman yang kayak gitu ya. Jangan sampai. Nah, next. Nah, ini juga kemarin kita sempat beberapa tahun yang lalu ya, kita sempat dihebohkan dengan kasusnya Reinhard Sinaga, dan ini juga menghebohkan komunitas LGBT. Mereka nggak mau mengakui Reinhard loh, saking apa namanya, saking apa ya, saking bukan khawatir sih, ya saking ininya lah, kebakaran jenggotnya lah mereka gitu. Karena si Reinhard ini kan apa seorang gay gitu ya, seorang gay. Jadi apa namanya dan telah melakukan banyak pelecehan seksual kepada ratusan laki-laki ya. Itu di apa namanya ya, mohon maaf itu disodomi gitu ya semuanya, sampai ada yang trauma gitu ya. Kayaknya banyak dari mereka yang trauma dengan si Reinhard Sinaga ini. Dan akhirnya dihukum mati kan di apa namanya di sana ya, di Inggris sana gitu. Itu juga kasus apa namanya ya, kasus pertama dalam sejarah uh, kepolisian atau hukum Inggris. Jadi Reinhardt ini telah menorehkan sejarah Inggris ya. Ini hal yang sangat memalukan bagi kita Indonesia. Gitu. Padahal di sini Ibu Reinhardt juga menggambarkannya Reinhardt itu sebagai anak yang baik, rajin beribadah, rajin ke gereja gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi ternyata dia beringas. Alhamdulillah misalnya. Nah, next. Ini juga termasuk apa namanya perilaku LGBT. Nah, kenapa seseorang itu menjadi LGBT? Itu juga ada yang karena faktor ekonomi. Nah, teman-teman mungkin sekarang udah banyak yang menemukan influencer-influencer yang ke perempuan-perempuanan gitu ya, yang ke banci-bancian, ke melehoi-melehoian gitu ya. Nah, ini rupanya karena faktor ekonomi gitu. Nah, jadi diantaranya apa namanya, termasuk saya pernah men-screen Instagramnya Mimi Peri ini, gitu. Jadi si Mimi Peri ini pernah curhat kepada salah seorang adalah ya, terus dia bilang gini, sebentar. Jadi
Nah, ini dia bilang, kalau aku nggak buat video, mak aku makan apa? Jadi apa namanya? Dia menjadi begitu, dia juga termasuk salah satunya karena faktor ekonomi. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus, nah dia bilang gini, nah ya udah. Terus next. Nah, teman-teman saya pengen tanya nih, menurut teman-teman orang ini LGBT atau bukan? Si laki-laki ini. Si laki-laki ini LGBT atau bukan? Iya, Mbak. Enggak kelihatan, Mbak. Kelihatannya normal. Ya, kelihatan ya. Kelihatannya normal ya. Baik. Iya, kelihatannya normal. Nggak kelihatan ya kalau dia LGBT ya. Tapi siapa yang menyangka, teman-teman, kalau orang ini tuh ternyata LGBT gitu ya. Kok saya tahu gitu ya. Awalnya saya sudah punya feeling duluan gitu, udah punya feeling duluan. Oh, cowok nih kok dia ini gitu. Maksudnya nggak suka selfie dirinya sendiri gitu ya, terfokus pada dirinya sendiri. Terus kemudian itu tadi ya, ciri lain yang udah saya sebutkan, dia menampilkan bagian tubuh yang menurut dia itu menarik untuk sesama jenisnya gitu. Jadi seperti itu. Nah itu, jadi ketika saya melihat Instagramnya gitu ya, itu kan saya tadi baru melihat dari foto-fotonya ya. Ketika saya melihat Instagramnya, kemudian saya baca captionnya, oh ternyata benar nih, ini orang dia memang mengaku sebagai gay. Nah, jadi kalau di Peduli Sahabat itu saya banyak men-screening orang-orang yang seperti ini gitu ya, tapi bukan LGBT tapi SSE. Nah, terus ketika saya men-screening itu, jadi bukan hanya fotonya, tapi juga saya harus menelusuri dengan siapa dia berteman, kemudian grup yang dia masuki, apa yang dia sukai atau likes, apa yang dia likes gitu ya, kan di Facebook itu kan ada. Terus foto-fotonya juga saya cek gitu ya, intinya saya screening semuanya. Jadi seperti itu. Terus komentar teman-temannya itu juga berpengaruh loh teman-teman. Jadi misalnya kalau di mereka yang suka sama jenis, itu kebanyakan yang komentar adalah laki-laki. Laki-laki, terus kemudian ditambah komen, bukan komen ya, emoji love. Gitu. Emoji love. Nah, itu udah tanda-tanda tuh, udah tanda tanya deh. Jadi cowok kenapa sih gitu ya? Kok temennya malah komen love gitu ya? Kenapa nih? Gitu. Nah, itu bisa jadi ada indikasi ke arah sana. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati nih buat para laki-laki ya. Kalau misalnya ada temennya yang komentar di di Instagram ya, terus komen love gitu ya, love warna merah gitu. Nah itu hati-hati gitu. Next. Nah ini terkait dengan sejarah LGBT Indonesia. Ini cukup panjang ya teman-teman ya. Next. Nah ini jadi ada sebuah tulisan di Jejak Islam Bangsa, saya screenshot tentang kaum homoseksual zaman kolonialisme gitu ya. Ini di Hindia Belanda. Jadi di peraturan Hindia Belanda itu sebenarnya tidak melarang tindakan homoseksual gitu ya. Jadi dalam peraturan nomor 292 mereka hanya melarang hubungan dengan anak di bawah umur aja gitu. Karena sesuai dengan hukum Prancis ya teman-teman ya. Jadi Belanda itu kan mengadopsi hukum Prancis ya, karena Belanda itu dulunya itu kan dijajah Prancis ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi maka banyak homoseksual dijerat dengan tuduhan pedofilia. Jadi waktu itu kayak gitu. Nah, terus kemudian ada lagi yang sekarang ini sedang hangat juga, bahwa LGBT itu udah ada dari dulu di Indonesia gitu ya. LGBT itu udah ada dari dulu di Indonesia. Contohnya siapa aja? Kayak teman-teman ada nggak yang di sini yang asalnya dari Sulawesi Selatan? Ada yang dari Sulawesi Selatan? Jadi kalau di Sulawesi Selatan, jadi mereka menyebut
LGBT itu udah ada lama di Indonesia itu sejak sebelum zaman penjajahan ya, jauh sebelum Islam datang ke Indonesia gitu ya. Mereka menyebutnya seperti itu. Contohnya ya seperti di Sulawesi Selatan, ada yang namanya calabai, calalai, bisu gitu ya. Nah, tapi teman-teman ketika saya baca sebuah paper gitu ya, entah ini paper ini skripsi atau tesis, saya lupa bentuknya, tapi ditulis oleh salah seorang mahasiswi Universitas Gajah Mada kalau nggak salah waktu itu, dan dia meneliti langsung gitu ya ke sana ke Sulawesi Selatan, kayaknya dia orang Sulawesi Selatan. Nah itu menyebutkan bahwa bisu yang disebut-sebut sebagai LGBT oleh mereka gitu ya, oleh kaum LGBT di negeri kita, bisu ini sebenarnya bukan LGBT gitu ya. Karena kenapa? Bisu ini kalau aslinya teman-teman kalau mau tahu gitu ya, dalam tradisinya mereka tidak boleh melakukan perbuatan menyimpang gitu. Tidak boleh melakukan perbuatan menyimpang karena mereka ini di semacam kayak kalau dalam adat di Sulawesi Selatan itu atau saya lupa adat apa namanya itu. Nah itu bisu ini semacam orang yang disucikan gitu ya. Mungkin kalau orang-orang kalau saya memahaminya mungkin kayak dewanya mereka gitu ya. Enggak sampai ke tahap kayak menuhankan sih bukan, gitu. Tapi kayak semacam orang suci lah gitu. Nah, karena si bisu ini adalah orang suci, maka mereka yang mendapatkan gelar sebagai bisu itu nggak boleh melakukan perbuatan menyimpang. Jadi seperti itu. Nah, ini bisu ini dianggap sebagai salah satu bagian dari LGBT gitu ya oleh kaum LGBT. Jadi seperti itu. Padahal bukan sebaliknya. Nah, termasuk Warok, Gemblat gitu ya. Ustadz Tiar Anwar Bahtiar pernah menulis terkait hal ini ya, yang di Ponorogo gitu ya. Tapi saya lupa persisnya kayak gimana. Jadi kayak gitu. Ya intinya mereka bukan LGBT kayak gitu. Nah, cuman kan apa namanya ditafsirkannya, diinterpretasikannya dengan kacamata saat ini, padahal harusnya dilihat gitu ya konteks masa lalunya, konteks saat itu seperti apa dan gimana gitu ya, bukan dilihat dari konteks saat ini gitu ya. LGBT itu kan sesuatu yang udah apa namanya, yang udah masa kini gitu, istilah masa kini. Jadi seperti itu. Walaupun misalnya udah ada sejak zaman Nabi Lut, tapi istilahnya itu kayak istilah masa kini. Jadi gitu. Next. Next. Itu terkait tadi ya, nanti sejarah LGBT di Indonesia, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah ini macam-macam propaganda LGBT di Indonesia. Ini next. Banyak sekali teman-teman. Jadi masuk ke manapun gitu ya, termasuk masuk ke dalam gender gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar tentang gender, mesti belajar tentang LGBT juga gitu ya. Dan apa namanya, kelompok feminisme saat ini itu juga saling tolong menolong dalam tanda kutip dengan kaum LGBT gitu. Contohnya apa? Next. Ya, ada foto-fotonya. Mungkin teman-teman juga udah lihat karena pernah saya kontenkan. Next. Nah, ini. Jadi kaum feminis dengan kaum LGBT itu mereka bergandengan tangan gitu ya. Maksudnya yang kaum feminis dan kaum LGBT di Indonesia, mereka bergandengan tangan untuk sama-sama mendukung RUU penghapusan kekerasan seksual atau yang sekarang RUU TPKS gitu. Nah, pertanyaannya adalah siapa di belakang mereka atau siapa di balik mereka gitu ya? Kenapa sih dukungan atau propaganda LGBT di Indonesia itu deras sekali gitu ya, gencar sekali kelihatannya? Next. Ini Pak Yusuf Kala sudah pernah menyebutkan gitu ya siapa di balik kelompok LGBT ini gitu ya, termasuk kelompok feminis ini juga mereka mendapat aliran dana loh gitu ya. Nah,
Jadi UNDP itu menggelontorkan banyak dana untuk kelompok LGBT, termasuk kelompok LGBT di Indonesia. Makanya pada saat itu, mantan wakil presiden kita meminta UNDP agar menghentikan dana untuk LGBT. Jadi seperti itu. Nah, termasuk ketika membahas terkait RUU penghapusan kekerasan seksual, ini ada orang LGBT juga nih teman-teman yang masuk untuk merumuskan dan menyusun gitu ya. Itu ada, kalau misalnya teman-teman Zoom, itu ada dari Ardenari Institute. Institut ini merupakan organisasi LGBT ya, atau lesbian, biseksual, transgender. Gitu. Jadi mereka termasuk yang mengadvokasi, mengedukasi terkait lesbian, biseksual, dan transgender di Indonesia. Gitu. Saya sudah pernah bukan ketemu sih, maksudnya saya sudah pernah lihat ketuanya ya waktu itu ketika sidang di Mahkamah Konstitusi. Jadi seperti itu. Nah, makanya kita menolak kan gitu. Jadi bukan tanpa bukti kalau misalnya memang RUPKS itu bukan terindikasi lagi ya, memang dimasukkan semacam ada penumpang gelap lah gitu dalam RUPKS ini. Sekarang yang jadi RUTPKS. Jadi seperti itu. Itu tanggal 9 Agustus 2016. Tapi oleh mereka, siapa bilang sih RUPKS itu dukung LGBT bla 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 bla. Loh, kalau misalnya mereka nggak dukung LGBT, kenapa gitu mereka mesti melibatkan organisasi lesbian, biseksual, dan transgender gitu ya sebagai perumus dan penyusun. Nah, padahal perumus dan penyusun undang-undang ini kan penting ya teman-teman ya, sangat penting dalam sebuah undang-undang ya. Jadi undang-undang itu kan nggak akan terbit atau lahir tanpa ada perumus dan penyusunnya gitu. Jadi seperti itu. Next, ini IPOS juga termasuk. IPOS ini kalau nggak salah lembaga dari luar gitu ya, yang ikut mengedukasi, mempropagandakan LGBT di Indonesia. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi di 10 menit terakhir ini, apa yang harus kita lakukan untuk melawan propaganda LGBT ini? Next. Nah, perbaiki pola asuh gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman ketika menjadi orang tua nanti, bukan menjadi orang tua ya, teman-teman semuanya ini kan calon orang tua ya. Jadi banyak-banyak belajar mengenai tarbiyah jinsiyah, terus seksualitas dalam Islam itu seperti apa dan gimana gitu ya. Terus kemudian fikih toharoh itu juga penting teman-teman untuk diajarkan ke anak-anak gitu ya, apalagi terutama anak perempuan ya, agar mereka tidak mendapatkan pelecehan seksual. Terus hal yang sangat penting lainnya adalah soal tempat tidur teman-teman. Jadi kalau misalnya si anak itu sudah berusia 7 tahun gitu ya, maka dia harus dipisahkan tempat tidurnya dari saudara kandungnya. Karena dari saudara kandung atau dari orang tuanya. Karena ada kasus di klien Peduli Sahabat ini pernah mengalami yang namanya pelecehan seksual ketika dia tidur di rumahnya, gitu ya. Jadi dia mengalami pelecehan seksual. Ada juga yang pernah mengalami pelecehan seksual karena satu selimut dengan temannya. Padahal padahal si klien Peduli Sahabat ini awalnya normal gitu ya, awalnya hetero atau straight. Tapi kemudian ketika dia mendapatkan pelecehan seksual dan dia nggak tahu bahwa itu adalah pelecehan seksual, lama-kelamaan dia ketagihan, gitu ya. Kayak misalnya, jadi dia bercerita bahwa dulu dia dipegang-pegang alat kelaminnya, gitu ya, sama temennya. Ini laki-laki ya, sama laki-laki. Dan kemudian dia ketagihan dong, gitu ya. Dia nggak tahu kalau itu tuh namanya pelecehan seksual, gitu ya. Nah, akhirnya karena ketagihan, lama-lama akhirnya dia berubah gitu ya. Orientasi seksualnya, perilaku seksualnya. Jadi kayak gitu. Nah, terus kemudian next. Nah, ini dari lingkungan ya.
Jadi usahakan ketika misalnya ketika misalnya kita nanti punya anak, usahakan agar dia mendapatkan lingkungan yang baik. Gitu. Karena Kak Seto, Bang Terelie, dan Bu Eli Risman itu mereka pernah menyampaikan bahwa untuk mendidik seorang anak itu aja butuh satu desa atau satu kampung. Dan usahakan agar lingkungan yang kita tinggali itu bukan lingkungan orang-orang yang individualis. Ya, urusan lo ya urusan lo, urusan gue ya urusan gue, gitu ya. Itu individualis namanya. Jadi seperti itu. Terus kemudian saling menjaga, gitu ya. Walaupun misalnya itu anak tetangga, ya, tapi kita tetap bertanggung jawab. Kita punya tanggung jawab, gitu. Tanggung jawab untuk menjaga anak tetangga kita juga dari pelecehan seksual, gitu misalnya gitu. Jadi lingkungan yang baik itu tidak individualis, kemudian saling menjaga satu sama lain. Ya karena itu tadi ya, mendidik satu anak itu harus satu desa atau satu kampung. Gitu. Jadi nggak bisa hanya orang tuanya aja, gitu ya. Terus kemudian yang lainnya lepas tangan, yang lainnya masa bodoh, gitu. Terus next. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman kami? Nah ini salah satunya adalah melalui tulisan gitu ya, terus kemudian melalui konten. Nah ini kemarin majalah Tablik itu bukan beberapa kali sih, 2 kali ya, mengeluarkan edisi tentang LGBT gitu ya. Termasuk yang terakhir ini adalah darurat homoseks ya. Nah terus bagus juga tuh ditiru sama teman-teman kami gitu ya, tentang pergerakan orang tua di Florida sana ketika mereka face to face gitu ya, bukan face to face ya, head to head dengan LGBT, kaum LGBT di sana. Gitu. Jadi mereka secara tegas gitu ya, para orang tua di sana di Florida itu secara tegas menolak LGBT, menolak anak-anaknya untuk diajarkan tentang seksualitas LGBT kayak gitu. Walaupun para sukarelawan ini kan mereka sangat vokal juga gitu ya, mereka juga termasuk yang militan. Jadi teman-teman kami ini juga jangan kalah militan dari kaum LGBT kita. Gitu. Jadi saya memang merasakan sekali mereka juga sangat militan ya kaum LGBT ini dalam mempropagandakan LGBT di Indonesia gitu. Termasuk ketika saya melihat komentar-komentarnya itu saya miris ya. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh mereka udah semacam nggak peduli lah gitu. Biarin aja sih dia LGBT, toh dia nggak mengganggu orang lain, toh dia nggak merusak, toh dia ternyata orang yang baik gitu ya. Nah ini hati-hati ya. Ini kalimat-kalimat seperti ini tuh melenakan karena kenapa ya, ini tanda-tanda bahwa kita udah ke arah normalisasi LGBT gitu. Jadi ya udah sih biarin aja dia LGBT gitu ya, yang penting dia nggak mengganggu gitu ya, dia nggak merusak kayak gitu. So, udah banyak yang seperti itu sekarang saya temukan komentar-komentarnya. Nah jadi menghadapi yang seperti ini tuh gimana gitu ya, kita tetap suarakan bahwa LGBT ini harus sesuatu yang harus diperbaiki, tapi juga harus dirangkul juga gitu ya, mereka didoakan kayak gitu ya, jangan dijauhi, terus juga jangan pula didiskriminasi ini bukan ini loh ya, bukan membiarkan mereka loh ya. Jadi membiarkan mereka itu tidak sama dengan tidak mendiskriminasi mereka. Nah sekarang kan propagandanya ketika kita tidak membiarkan kampanye mereka, berarti kita sudah mendiskriminasi mereka. Gitu. Ketika kita minta mereka untuk kembali ke fitrahnya, gitu ya, untuk merangkul mereka, maka kita sudah mendiskriminasi mereka. Jadi propagandanya seperti itu, teman-teman. Nah, yang kita lawan itu adalah propagandanya juga, gitu ya, selain perilaku seksualnya. Jadi seperti itu. Kalau perilaku seksualnya ini, ya kita arahkan, gitu ya, semampu kita, sebisa kita, gitu. Supaya mereka ayolah gitu ya, kembali ke fitrah itu lebih menenangkan gitu ya daripada sebaliknya seperti itu misalnya kayak gitu.
Jadi apa namanya? Terus kemudian terkait dengan hukum di Indonesia sendiri, memang saat ini memang ada kekosongan hukum, teman-teman. Gitu. Jadi kekosongan hukum ini mengakibatkan derasnya propaganda LGBT di mana-mana, gitu ya. Baik itu melalui apa namanya, audio, visual maupun audiovisual, gitu ya. Lewat film, lewat buku, macam-macam, lewat media sosial kita, gitu ya. Itu pasti sudah melihat yang namanya LGBT. Gitu. Makanya saya juga heran, gitu ya, ketika kemarin podcastnya Deddy Kobuzer itu keluar dan beliau menyatakan alasannya, saya pengen menunjukkan bahwa mereka ini ada loh. Kita udah tahu mereka ini ada, gitu ya. Kita udah kok, kita udah sadar kok mereka ini ada, gitu ya. Ngapain lagi gitu mesti disadarkan, gitu ya. Justru yang harusnya disadarkan itu adalah mereka, gitu ya. Sebaliknya bahwa, hey, ada loh misalnya orang-orang yang merangkul kalian, ada loh yang orang-orang yang mendoakan kalian, gitu ya, supaya kembali ke fitrahnya. Jadi seperti itu yang harusnya diundang oleh Deddy Kobuzer, gitu ya. Makanya saya sangat menyayangkan gitu. Apa namanya, kenapa podcast itu muncul. Nah, terus next, termasuk yang harus dilakukan oleh teman-teman kami juga nih, mendorong bagaimana supaya kekosongan hukum LGBT ini apa namanya, tidak lagi menjadi apa namanya, tidak lagi menjadi sebuah kekosongan, gitu ya. Ya intinya mendorong bagaimana nantinya peraturan LGBT itu ada di KUHP, gitu ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Ya selama ini kan cuman ada apa namanya, antara dewasa dengan anak-anak ya, gitu ya. Tapi sesama dewasanya itu belum ada, gitu. Jadi teman-teman selain apa namanya, mendorong peraturan tentang LGBT, juga sampaikan bahwa LGBT ini ternyata kalau misalnya mereka itu sudah melakukan hubungan seksual, gitu ya, sudah melakukan hubungan sodomi, itu astagfirullah, itu menimbulkan penyakit, dan itu penyakitnya menular, gitu ya. Kayak IMS, infeksi menular seksual, penyakit menular seksual, itu terus kemudian HIV/AIDS itu juga termasuk itu. Nah, jadi saya pernah dapat cerita, sedikit cerita ya, walaupun misalnya ini udah jam 5. Jadi saya belum lama ini dapat cerita dari seorang dokter spesialis kulit dan kelamin, ya. Beliau cerita gini, ini mohon maaf ya kalau misalnya ceritanya tuh menjijikan. Beliau bilang gini, banyak yang duburnya berlubang-lubang kecil di pinggir lubangnya seperti terowongan kecil menyambung dari usus besar. Jadi kotoran manusianya keluar terus. Ini mohon maaf ya. Semoga nggak ada yang lagi makan. Dari jarak setengah meter itu sudah tercium baunya, bau busuknya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang apa namanya, kaum LGBT diingatkan bahwa apa namanya, perilaku mereka ini menimbulkan penyakit, gitu ya, menimbulkan penyakit dan juga kerugian, teman-teman. Ya kerugian negara, karena sampai saat ini obat untuk ARV, HIV/AIDS itu masih dibiayai oleh Kementerian Kesehatan kita. Coba bayangkan teman-teman, saya nggak rela ya, saya sih nggak rela kalau misalnya pajak uang yang saya keluarkan untuk pajak terus kemudian dipergunakan untuk mengobati kaum LGBT ini. Jadi mereka udah kena sakit, terus kemudian kita yang disuruh bayar obatnya. Gitu. Bayangkan. Terus kemudian, nah ini ada cerita lagi lah, kan pasien saya datang, saya ceritakan terus kalau presentasi, dia minta diobati dan bantuan biaya. Jadi pasiennya dokter ini tuh biseksual. Nah, bayi dan istrinya itu sudah kena sifilis dan HIV/AIDS. Astagfirullah. Dianya tobat karena terakhir menyodomi pria tunia susila. Gitu. Alhamdulillah galik ya teman-teman ya. Nah ini karena sudah lewat 1 menit, saya kembalikan lagi kepada Mas Muhammad Yusuf. Mudah-mudahan Mas Yusuf nggak mual-mual ya dengar ceritanya, apalagi kalau udah lihat gambarnya. Saya waktu itu sampai lihat gambar ya, ditunjukin sama seorang dokter. Aduh, saya sampai pusing kepala, saya bilang, aduh saya nggak mau lihat, serasa lihat film horor rasanya. Nauzubillah min dzalik.
Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon saya dimaafkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Sarah yang sudah menyampaikan paparan materinya tadi ya. Terkait LGBT. Tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali pengetahuan ya teman-teman ya, mulai dari bahwa ternyata tidak hanya LGBT 4 jenis itu ya teman-teman, tapi tadi dari yang disampaikan Mbak Sarah ada 26 jenis gitu ya. Nanti teman-teman hafal lah itu perbedaan-perbedaannya apa. Kemudian tadi juga sudah disebutkan bagaimana seseorang itu bisa menjadi LGBT, yang tadi saya catat ada 3 penyebab ya kurang lebih. Pertama terkait pola asuh, kemudian pengaruh lingkungan, dan bahkan ada yang karena faktor ekonomi gitu, karena mau biayain orang tuanya, jadi segala macam. Oke, mungkin mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Monggo buat teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya lewat kolom chat, atau lebih bagus lagi dinyalakan mikrofonnya, kita bertanya secara langsung. Silakan. Oke, ini ada yang mengangkat tangan, tapi tadi sepertinya yang udah ada yang di chat nih. Oke, mungkin yang kita duluan kan yang bertanya langsung ya. Silakan kepada Mas Mujahid Surwah. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Ya, jadi tadi saya bentar karena ada suatu urusan, saya kurang tahu apakah ini sudah dijelaskan apa enggak ya. Itu terkait hal saya itu menjumpai beberapa aktivis di kampus, semacam aktivis kemanusiaan yang mereka itu bukannya LGBT, mereka itu melarang sodomi dan perbuatan gay, homoseksual. Akan tetapi mereka itu membedakan antara orientasi seksual dan perilaku seksual. Katanya yang dilarang dalam Al-Quran itu adalah perilaku seksualnya, yaitu ketika kaum Lut mensodomi sesamanya gitu. Tapi pemikiran orientasi seksual itu adalah murni fitrah dari lahir, sehingga hal itu tidak bisa ditangkis, tidak bisa dihilangkan, dan itu wajar saja. Dan menyikapi hal tersebut kita harus saling hidup berdampingan dengan orang-orang yang bertahan seperti itu, maksudnya memiliki orientasi seksual seperti itu walaupun mereka itu tidak melakukan gitu. Nah, dalam Islam pemikiran yang seperti ini apa benar atau salah? Karena menurut mereka menghilangkan pemikiran orientasi seksual itu merupakan tindakan yang kejam atau tidak sesuai dengan kemanusiaan atau mematikan hak berpikir untuk manusia gitu. Mohon tanggapan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Mujahid. Tadi pertanyaannya terkait dengan ya, teman-temannya aktivis mahasiswa itu menyatakan bahwa harus kita bedakan antara perilaku seksual dengan orientasi seksual. Yang dilarang dalam Al-Quran itu hanya perilaku seksual, itu pendapatnya teman-teman masnya tadi ya. Tapi orientasi seksual itu bawaan dari lahir gitu. Jadi ya harusnya kita menghargai itu. Jadi tadi yang ditanyakan apakah pandangan seperti ini itu adalah pandangan yang benar atau tidak. Begitu Mbak Sarah, mungkin silakan boleh dijawab. Oke, baik. Terima kasih Mas Mujahid ya tadi namanya ya. Atas pertanyaannya bagus sekali. Tadi memang juga sudah saya sampaikan bahwa kalau di Peduli Sahabat kita memang membedakan antara orientasi seksual atau ketertarikan ya, hanya tertarik ya dengan perilaku seksual. Tapi perilaku seksual ini kita kategorikan ke dalam LGBT. Nah, sementara orientasi atau ketertarikan seksual kita masukkan atau kita kategorikan ke dalam SSA. Nah, orang yang dengan SSA ini mereka masih punya peluang untuk kembali ke fitrahnya, gitu. Untuk kembali ke fitrahnya, karena mereka mengalami yang namanya konflik batin. Nah, pertanyaannya Mas Mujahid, ketika misalnya berhadapan dengan teman-teman yang seperti itu, kalau misalnya Mas Mujahid masuk ke grup Peduli Sahabat, gitu ya, dan baca kisah-kisah mereka, gitu ya, baca-baca kisah mereka, kalau misalnya memang orientasi seksual itu bawaan dari lahir, kenapa mereka harus mengalami yang namanya konflik batin? Konflik batin bahwa
ini tidak sesuai dengan fitrah saya, gitu ya. Ini tidak sesuai dengan fitrah saya. Terus kemudian ada lagi yang menganggap ini penilaian mereka loh, anggapan mereka ya, bukan dari kita loh ya, bukan dari bukan dari siapapun gitulah ya. Ini konflik batinnya mereka, gitu. Kenapa kayak gitu? Terus kemudian mereka merasa bahwa saya harus kembali ke fitrahnya sebagai diri saya seorang laki-laki, kayak gitu. Jadi kita tidak memaksa mereka untuk kembali ke fitrah, enggak, tapi mereka yang datang sendiri ke kita minta pertolongan gitu, minta bantuan gitu. Nah makanya bukan aneh ya, kayak nggak masuk di akal saya gitu kalau misalnya memang orientasi seksual ini adalah bawaan dari lahir gitu ya, dan sesuatu yang tidak bisa diubah gitu. Lantas kenapa mereka mengalami namanya konflik batin gitu ya, orang-orang dengan orientasi seksual seperti ini gitu. Padahal mereka tidak dipengaruhi oleh siapapun gitu misalnya. Terus mereka juga tidak dipaksa oleh siapapun gitu ya. Nah, terus kemudian ada lagi Mas Mujahid, kisah-kisah di luar negeri itu ya, ada seorang transgender yang dia udah sampai operasi kelamin gitu ya, operasi kelamin, dan pada akhirnya kemudian dia menyesal mengubah kelaminnya menjadi perempuan, dan akhirnya dia balik lagi ke laki-laki. Saya nggak tahu juga apakah kelaminnya juga ikut dioperasi menjadi laki-laki lagi, tapi itu kalau yang sesuatu yang seperti itu tuh udah nggak bisa yang namanya diperbaiki lagi gitu ya, karena yang namanya alat kelamin itu kan ya ciptaan Allah gitu kan ya, ciptaan Tuhan. Laki-laki nggak bisa punya rahim gitu. Itu sesuatu yang sudah kodrati gitu ya, sesuatu yang sudah tidak bisa diubah. Kayak rahim itu ya misalnya ya. Jadi makanya coba ajukan pertanyaan ke mereka gitu ya. Kalau misalnya orientasi seksual itu sesuatu yang tidak bisa diubah, gitu ya, lantas kenapa ada orang-orang yang justru mereka menyesal ketika mereka menjadi jenis kelamin yang kalau kaum LGBT atau feminis menganggap itu jenis kelamin sosial ya, kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti ditampilkan aja kisah-kisahnya mereka itu ada kok, banyak di saya pernah menemukan ya. Terus ada juga yang transgender mantan transgender Indonesia itu juga ada, kalau nggak salah namanya Mas Abi. Beliau juga membuat YouTube, dulunya adalah seorang transgender ya, atau berpenampilan bukan berpenampilan ya, memang penampilannya seperti perempuan banget, dan akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke fitrahnya sebagai laki-laki gitu. Jadi dia merasa sangat menyesal juga gitu. Jadi seperti itu. Nah itu ya Mas Mujahid ya, pertanyaan yang perlu diajukan kepada teman-teman ya, kepada teman-teman. Jadi kita nggak bisa loh menafikan orang-orang yang seperti ini. Maksudnya kita nggak bisa loh tidak menganggap orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang seperti ini itu siapa? Ya mereka yang ingin kembali ke fitrahnya, gitu ya. Mereka merasakan konflik batin yang luar biasa. Itu mereka sampai merasa stres gitu ya, merasa tertekan gitu. Ya karena mereka ya tahu lah ya, Allah itu kan sudah menciptakan manusia dengan fitrahnya. Jadi kalau misalnya ada seorang manusia yang melawan fitrahnya sendiri, nah itu konflik batin gitu ya, bisa menimbulkan konflik batin yang luar biasa. Ya karena mereka sudah melawan fitrahnya sendiri gitu. Jadi itu tidak dipengaruhi oleh siapapun gitu ya, tapi itu memang karena fitrahnya manusia itu ya seperti itu. Maksudnya fitrahnya manusia itu pasti selalu cenderung pada jalan kebaikan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang nggak bisa kita pungkiri gitu ya, Mbak. Nah, dan saya herannya juga kalau misalnya mereka menuntut kita untuk membiarkan gitu ya, udahlah biarkan kita dong gitu ya, kaum LGBT untuk 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 mengaplikasikan hak-hak kita gitu ya, untuk menurutkan hak-hak kita gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, kenapa mereka tidak membiarkan gitu ya orang-orang yang suka sama jenis tapi mereka mau kembali ke fitrahnya gitu.
Nah, ini makanya, ya, termasuk yang propaganda LGBT ini juga memberatkan mereka yang ingin kembali ke fitrahnya. Jadi seperti itu. Jadi mereka menganggap ini merupakan ujian dari Allah. Jadi seperti itu, Mas Mujahid. Jadi kita juga nggak bisa pungkiri ya, kasih aja data Mas Mujahid gitu ya, data-data transgender yang akhirnya balik lagi ke laki-laki gitu ya, itu banyak kok gitu ya, termasuk transgender Indonesia juga udah ada yang balik lagi ke laki-laki. Jadi gitu Mas Mujahid. Jadi gitu. Kasih aja data. Karena kalau misalnya nggak pakai data kan mereka paling cuma asumsi gitu ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan tidak puas ya. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana Mas Mujahid? Apakah ada feedback atau cukup dengan jawaban yang diberikan? Ya, cukup. Terima kasih jawabannya. Oke, ya. Oke, Mbak, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Haris Rifani. Ini ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah dengan kasus yang dialami oleh konten kreator Arif Muhammad dengan Mak Detinya, apakah itu termasuk dengan gangguan seksual? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menasihati orang yang terpapar LGBT selain dengan ilmu agama? Oke, Mbak, silakan dijawab. Oke, baik. Saya sendiri saya sendiri nggak berani gitu ya, karena saya bukan psikolog atau psikiater, jadi saya nggak bisa mengkategorikan atau menyebut seseorang itu punya gangguan seksual atau punya penyimpangan seksual atau enggak gitu ya. Nah, terkait dengan tadi salah satu influencer yang saya screenshot itu karena dia sudah mengaku sendiri gitu ya, sudah mengaku sendiri bahwa dia punya penyimpangan seksual itu gitu. Jadi maksudnya saya tidak serta-merta menyebut dia penyimpangan seksual itu karena tanpa ilmu, maksudnya karena bukan karena diberitahu, gimana ya menjelaskan ya. Jadi saya mendapatkan informasi bahwa si influencer yang saya screenshot tadi gitu ya, itu dia mengakui bahwa dia punya penyimpangan seksual gitu. Jadi bukan karena saya sendiri menyebut dia itu semata-mata punya penyimpangan seksual gitu ya, bukan karena semata-mata saya asal menyebut gitu ya, Mas Haris. Jadi kalau misalnya seseorang itu punya penyimpangan seksual atau enggak, punya gangguan seksual atau enggak, itu mesti psikolog atau psikiater yang berwenang untuk menyebut itu. Jadi saya nggak berani gitu ya menyebut apakah Arif Muhammad itu termasuk ada gangguan seksual atau penyimpangan seksual atau enggak. Tapi kalau saya lihat sih ya, karena saya pernah nyimak juga, dia menikah dan punya anak ternyata. Nah, saya nggak tahu ya apakah itu demi konten, ya saya kurang tahu juga kata motifnya. Tapi memang sudah banyak influencer-influencer atau youtuber-youtuber yang melakukan segala cara, mau cara haram pun ditempuh, itu demi konten, demi uang, ya, demi monetize. Auzubillah min dzalik ya. Semoga Allah melindungi kita dari perilaku yang seperti itu. Nah, terus kemudian terkait pertanyaannya, kita nggak usah mikirin dulu deh bagaimana cara menasihati dia, Mas Haris. Yang penting kita pikirin dulu bagaimana caranya berteman baik dengan mereka, gitu ya. Bagaimana caranya berteman, berperilaku, berakhlak baik kepada mereka. Jadi seperti itu. Kita jangan pikirin dulu bagaimana cara menasihati mereka. Bagaimana kita mau menasihati mereka kalau misalnya kita tidak berperilaku baik, kita tidak berakhlak baik kepada mereka. Gitu. Itu tetap harus dinomorsatukan akhlak baik. Gitu. Nah, terkait tadi, tapi kan LGBT itu menular, Mbak Sarah, gitu ya. Kita jadi takut, gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, terkait hal ini, maka tidak bisa tiada lain caranya selain banyak-banyak berdoa, gitu ya. Banyak-banyak doa, banyak minta pertolongan sama Allah, banyak-banyak minta perlindungan sama Allah, karena Allah juga yang membolak-balikan hati manusia, gitu ya. Misalnya hari ini kita straight, besok Allah bolak-balikan hati, nauzubillah min dzalik, terus kita jadi homoseksual, ya. Nauzubillah min dzalik ya. Apalagi kan setan juga tidak pernah berhenti menggoda manusia ya.
dari kiri kanan depan belakang ya, dengan segala macam cara gitu ya, setan menggoda kita gitu. Dan secara halus sekali bahkan ya, termasuk lewat propaganda LGBT ini juga termasuk godaan setan loh teman-teman gitu ya. Jadi banyak-banyak minta perlindungan, banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah, apalagi kalau misalnya kita punya teman LGBT gitu ya. Saya juga ketika menjadi admin peduli sahabat ya Mas Haris ya, saya rada takut ketika pertama kali ketemu dengan klien peduli sahabat yang lesbian gitu ya. Aduh ya Allah, itu rasanya dak-dikduk ya, dak-dikduk. Kalau sama yang homoseksual sih nggak masalah ya, karena kan apa namanya mereka nggak ini ya, mereka bilangnya nggak suka perempuan gitu. Nah tapi sama klien yang lesbian ini ketika pertama kali ketemu gitu ya, saya sampai aduh ya Allah bagaimana ya gitu ya, mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa gitu ya. Nah misalnya tapi ya klien yang lesbian ini baik gitu. Maksudnya uh, dia juga berkerudung gitu ya sama kayak saya, dan ternyata juga apa namanya ya baik lah pokoknya gitu. Tapi ya saya berusaha untuk tidak intens berkomunikasi gitu ya. Ya nanti ada godaan setan kan masuk, nauzubillah misalnya gitu ya. Nah gitu. Jadi saya tetap menjaga jarak gitu. Kalau untuk yang apa namanya yang lesbian, homoseksual juga, yang selain SSA yang laki-laki juga ya sih gitu ya. Jadi kayak gitu Mas Haris. Jadi yang paling penting, karena ini juga banyak dikeluhkan ya oleh kaum LGBT sana gitu ya, karena mereka merasa dihujat gitu oleh kita, merasa karena apa namanya, karena kita menghujat mereka lantas mereka merasa didiskriminasi gitu ya. Padahal tidak demikian, yang kita hujat adalah perilakunya gitu ya, perilakunya dia. Perilakunya dia yang kita apa namanya, yang kita tidak suka, yang kita benci adalah perilakunya. Gitu. Tapi tetap kita harus berakhlak baik kepada mereka gitu ya, tetap adab, utamakan adab sebelum ilmu, utamakan ilmu sebelum amal, jadi kayak gitu. Semoga tidak puas ya Mas Haris. Siap, aku siap berdakwah. Masya Allah, mantap. Saya siap membantu teman-teman yang terpapar kasus ini. Ya, makasih Mbak atas nasihat. Atau gini Mas Haris, kira-kira bukan Mas Haris aja ya, atau teman-teman kami UIN suka berani nggak ya, di Jogja ini kan ada salah satu pondok pesantren Afal kalau salah namanya. Digadang-gadangkan sih pondok pesantren transgender atau pondok pesantren waria pertama di Indonesia gitu. Kalau nggak salah itu di daerah Imo Giri, ya Ponpes Waria Mbak Faradila. Ya, saya pernah dengar, tapi saya belum pernah ke sana. Dan waktu kuliah S2 kepengen banget ke sana. Jadi kepengen banget ke sananya tuh saya pengen ngobrol gitu ya, bincang-bincang, diskusi sama mereka gitu ya. Siapa tahu ya hidayah Allah itu kan datang dari mana aja toh gitu. Siapa tahu gitu ya kita bisa mengajak mereka kayak gitu. Cuman kan ya sekarang ini kan mereka lebih banyak didekati oleh kaum liberal gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka lebih banyak didekati oleh kaum liberal itu kan ya mereka tetap pada apa namanya perilaku seksualnya gitu, tetap pada ketransgenderannya, jadi kayak gitu. Jadi apa namanya, tapi tetap apa namanya kita juga selama mereka masih hidup, gitu ya, tetap kewajiban kita sebagai sesama Muslim adalah mendoakan mereka. Kalau misalnya mereka Muslim ya, gitu. Kita tetap mendoakan mereka, doakan mereka agar Allah berikan mereka hidayah, gitu ya. Terus kemudian Allah berikan kita juga istiqomahan, gitu ya, dalam iman Islam, dalam ketaatan. Gitu. Nah makanya saya kalau misalnya di Peduli Sahabat itu, saya banyak memberikan apa namanya kalimat-kalimat yang seperti ini. Semoga kakak, semoga Allah memberikan kakak. Bukan. Semoga Allah mengarahkan hati kakak kepada ketaatan dan kebaikan, dan Allah jauhkan kakak dari segala kemaksiatan, keburukan, dan kejahatan. Itu alhamdulillah mereka ketika menerima kalimat itu tuh enak gitu ya.
Jadi apa namanya, kita perlu juga diksi ya, belajar diksi ketika menghadapi mereka. Jadi gitu. Nah, semoga juga teman-teman yang di sini apa namanya senantiasa Allah arahkan dalam ketaatan dan kebaikan, serta Allah jauhkan dari segala kemaksiatan, keburukan dan kejahatan. Bagaimana, Mas Haris? Sudah cukup dengan jawabannya? Masya Allah, baik banget, Mbak. Cukup banget, lebih dari cukup menurut saya. Oke, puas berarti ya. Oke, tadi sepertinya ada satu lagi yang angkat tangan tadi. Mas Adi Wijaya tadi kayaknya. Cuman udah turun nih. Gimana masih? Tadi Mas Adi. Boleh. Jadi ya bertanya. Oke, silakan Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Adi Wijaya dari kami UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Izin bertanya ke Mbak Sarah. Kan saya pernah ya berdialog bersama kaum feminisme gitu. Semasa SMA dulu, alhamdulillah sering intens juga berdialog dengan mereka. Lama-kelamaan saya perkenalkan ke ranah dakwah. Terus memang seperti kajian-kajian keagamaan Islam yang mengarah ke pernikahan dan juga indahnya hidup dalam ketaatan. Setelah mereka sadar sendiri ternyata mulai tertarik gitu dengan kajian-kajian tersebut. Dan mereka juga mendalami kajian-kajian tersebut dan alhamdulillah tersadarkan gitu dari pemikiran feminisnya itu. Dan saya juga tidak tahu apakah mereka itu hanya feminis saja gitu pemikirannya atau juga perilaku seksualnya gitu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah dan juga hidayah Allah merubah takdir mereka dan sekarang orang-orang tersebut mulai meniti kembali hidupnya dengan menikah dengan pria pada umumnya gitu. Apakah tindakan-tindakan LGBT pun jikalau kita susupi terus dengan syiar-syiar dakwah Islam ataupun kalimat-kalimat Allah akan berpengaruh gitu kepada psikologi dan juga pola pikirnya gitu. Mungkin itu Mbak Sarah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi ya tadi. Mas Yusuf. Iya, Mbak. Oh ya, terima kasih Mas Adi pertanyaannya. Masya Allah sekali ya pengalamannya, luar biasa ya. Memang kalau di feminisme itu kan memang apa namanya banyak aliran ya Mas Adi ya. Jadi apa namanya feminisme lesbian juga ada, bahkan banyak kalau di Barat ya. Saya kurang tahu juga kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia Pak ada feminisme yang lesbian ada gitu. Dan apa namanya kalau misalnya kita dekati mereka dengan adab, gitu ya, dengan akhlak yang baik gitu ya, insya Allah mudah-mudahan mereka tergerak hatinya gitu. Jadi apa namanya Allah bolak-balikan hati mereka. Jadi apa namanya ya intinya ya kita sendiri ya, dari kita sendiri itu jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah gitu ya, untuk apa namanya senantiasa mendahulukan adab, senantiasa mendahulukan akhlak gitu ya. Terus kemudian kita ketika berdakwah itu juga kita lihat-lihat dulu siapa yang kita dakwahi gitu ya. Apakah perlu kita dakwahi dengan keras ataukah kita dakwahi dengan lembut gitu ya. Karena masing-masing objek dakwah yang mau kita dakwahi itu kan metodenya beda-beda toh, nggak mesti semuanya sama gitu ya. Gitu. Jadi memang ada yang harus kita kerasi, ada yang harus kita lembuti. Gitu. Jadi bagus Mas Adi apa namanya cara berdakwahnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian apa namanya terkait tadi ya feminis lesbian itu saya juga sendiri pernah mengalami, tapi saya bukan lesbian ya. Jadi saya sendiri kan juga pernah terpengaruh yang namanya ke feminisme ya. Jadi apa namanya bahkan saya sempat hampir tergoncang iman saya gitu. Gara-gara baca bukunya seorang lesbian radikal. Mungkin teman-teman tahu siapa? Dia bukan di Indonesia, dia bukan tinggal di Indonesia, tapi dia pernah waktu itu diundang oleh nggak tahu oleh siapa ya. Pokoknya waktu itu ditolak oleh Jamaah Salahuddin Universitas Gajah Mada.
pada waktu itu. Pernah ditolak. Tahun berapa itu ya saya lupa. Jadi diundang ke Jogja untuk bicara, terus kemudian dia ditolak oleh termasuk salah satunya Jamaah Salahuddin gitu ya. Bagus ya berarti diplomasinya ya Jamaah Salahuddin. Dalam menolak kehadiran si lesbian radikal ini. Nah, ketika saya baca itu, waduh, ya Allah. Jadi saya tuh campur aduk karena waktu itu kan memang saya masih belajar ya, masih belum dalam banget keislaman saya gitu. Jadi memang saya masih banyak belajar gitu. Sampai sekarang juga saya masih banyak belajar sih. Nah, kemudian ketika pada suatu titik gitu ya, ketika saya terpengaruh oleh feminisme gitu ya, karena semacam terpesona gitu lah ya. Atau kalau orang Jawa itu menyebutnya mungkin gumunan ya, gumunan. Terpesona dengan nilai-nilai yang mereka bawa gitu ya, kayak misalnya mereka membela perempuan, wah indah banget nih ya. Terus kemudian mereka anti penindasan, wih keren banget nih gitu ya. Nah terus kemudian dan lain sebagainya, itu kan hal-hal yang menyilaukan kaum Hawa, khususnya saya, Mas Adi, gitu ya. Padahal dalam Islam itu sudah cukup gitu ya. Dalam Islam itu sudah ada gitu. Pada suatu titik akhirnya ketika saya waktu itu menulis skripsi gitu ya, saya dipertemukan alhamdulillah dengan orang-orang soleh gitu ya, dengan orang-orang soleh yang insya Allah baik adabnya, baik juga akhlaknya gitu ya. Dan saya terpesona dengan mereka gitu. Bukan terpesona, kagumlah dengan mereka gitu ya. Dengan adab dan akhlak mereka. Pelan-pelan gitu ya. Allah mengarahkan hati saya gitu ya. Terus kemudian alhamdulillah Allah mengarahkan saya juga untuk mempelajari Islam, untuk mendalami pemikiran Islam seperti apa, untuk mendalami feminisme itu juga seperti apa. Alhamdulillah akhirnya sampai sekarang gitu ya, Allah masih berikan saya hidayah dan istiqomahan. Jadi adab dan akhlak baik itu memang sangat penting, Mas Adi gitu ya. Jadi Masya Allah luar biasa sekali Mas Adi dakwahnya. Teruskan dan pertahankan gitu ya. Oke. Bagaimana Mas Adi atas jawabannya? Ada yang mau ditanggapi atau sudah cukup? Insya Allah sudah cukup. Ternuhun kepada Mbak Sarah yang telah menanggapi dan juga menjawabnya. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya tadi ada yang ingin bertanya lagi. Ini karena sudah jam 17.30, sudah menjelang maghrib. Jadi, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin berdiskusi secara langsung, saya kira nanti teman-teman boleh menghubungi Mbak Sarahnya secara langsung gitu ya. Kalau boleh ya Mbak ya, kalau bertanya di luar forum. Boleh sekali. Nanti Melalui Instagram atau WA, kan saya sudah berikan nomor WA ya. Di CV itu ada. Oke, nanti kita share ke teman-teman peserta untuk nomor kontaknya dan bisa berdiskusi secara langsung bagi teman-teman yang ingin bertanya di luar forum. Oke, mungkin sedikit Mbak Sarah bisa memberikan closing statement-nya kurang lebih 3-5 menit. Silakan Mbak. Sudah cukup Mas Yusuf, karena sudah maghrib juga kan di Jogja sudah maghrib ya. Sudah azan. Jadi saya cukupkan aja udah. Udah azan barusan. Oh, sudah azan Mbak ya. Bagi yang teman-teman yang ingin berbuka puasa silakan, jangan lupa minum makan. Puasa Syawal ya maksudnya. Saya nggak tahu soalnya lagi nggak di Jogja. Oke, oh gitu, iya. Iya. Oke, kalau begitu saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mbak Sarah Mantovani atas pemaparan materinya dan juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir mengikuti rangkaian acara kita dari mulai jam 3:30 tadi ya. Teman-teman udah ada yang menunggu sampai jam 5:30 ini masih stay. Mudah-mudahan 2 jam waktu yang teman-teman korbankan di sore hari ini menjadi ya bermanfaat lah buat teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk
menambah keberkahan diskusi kita, mungkin kita akan tutup diskusinya dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh saudara Alfian. Pada Alfian, cek. Oke. Silakan Alfian, waktu dan tempat dipersilakan. Sebelum mengakhiri Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana fahmi kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna fi ta'allumina wa imtihanina min mizanina. Allahumma tahhir qulubana afkarna wa ahsin akhlaqana wa ahsin bi salati a'malina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah ditutupnya dengan doa menandakan berakhirnya sesi diskusi kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah berpartisipasi. Nantikan sesi-sesi diskusi kita bersama Departemen Kebijakan Publik kami UIN Sunan Kalijaga di waktu-waktu yang akan datang ya teman-teman. Mungkin itu aja untuk sesi kita pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan membaca tahmid dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair katsiran. Saya izin pamit ya, Mas Yusuf dan teman-teman semua. Iya Mbak, terima kasih kembali. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Jazakillah khairan, Mbak.